Ya, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, sungguh sebuah sukacita yang luar biasa saya bisa nikmati, rasakan saat bersama-sama dengan umat Tuhan di GSJA Ebenezer. Terima kasih kepada Opa Oma Kaihatu, Pak Teguh yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Hudus Pardede, sudah langsung ketahuan dari orang Korea Utara begitu ya. Ya, saya lahir besar di Pematang Siantar, lalu kemudian berkesempatan menyelesaikan studi di STT Inteos di kota Solo, lalu masih berkesempatan juga menggembalakan di kota Solo, lalu kemudian di Bandung, dan pagi hari ini istri saya mengatakan ketika ketemu dengan Opa Kaihatu ada rasa kangen tersendiri yang terobati setelah ketemu beliau, karena 7 tahun lamanya kami menggembalakan gereja yang sebelumnya digembalakan oleh Opa Kaihatu, abang dari beliau ini, di kota Bandung. Dan sekarang kami sudah Tuhan tempatkan di STT Satya Bakti atau Sati di Kota Malang dalam 1 tahun terakhir ini. Baik, itu sekilas tentang diri saya berharap bisa berkesempatan mengenal lebih banyak saudara-saudara sekalian, tapi karena waktu yang tersedia untuk kita terbatas, saya mau mengajak kita langsung belajar dari firman Tuhan. Saya akan pilihkan judul dari firman Tuhan untuk pagi hari ini, babak baru dalam sejarah gereja. Babak baru. Kalau kita membaca buku, lalu kemudian dari sejak awal bab pertama, terutama anak-anak muda yang mungkin suka membaca novel misalnya, fiksi, yang kalau menentukan apakah akan berlanjut membaca buku itu pada bab berikutnya adalah karena ada sesuatu yang menarik pada bagian awal, lalu kemudian diharapkan akan bertemu sesuatu yang baru pada bagian yang berikutnya. Karena jika tidak demikian, kesan pertama, kalau istilah iklan mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tapi kalau yang pertama saja sudah tidak menarik, maka sangat mungkin buku itu hanya tertinggal di rak dan sekian lama kemudian dihitung kiloan kepada para mungkin penjual barang-barang bekas dan sebagainya. Saudara-saudara, kita akan mulai melihat pada pagi hari ini mengenai babak baru dalam sejarah gereja. Namun sebelum itu kita harus melihat dulu pada waktu awal ketika gereja itu lahir. Mari kita akan mulai membaca lebih dahulu saudara dari Kisah Para Rasul pasal pertama, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kalau kita merayakan hari Pentakosta, seperti Bapak Gembala tadi sudah menyebutkan, sebenarnya kita sedang merayakan ulang tahun gereja. Sebab pada hari Pentakosta lah gereja lahir. Dan seperti apa DNA dari gereja itu untuk terus kita pertahankan. Lalu kemudian kita lihat sesuatu yang baru pada babak berikutnya. Saya ajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pertama, ayat 1 hingga 11 saya bacakan. Mari cermati demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, ketika kita menyebut tadi ada babak baru dalam sejarah gereja, dari judul kitab yang barusan kita baca, itu sudah menunjukkan sesuatu, kisah para rasul. Artinya ada sesuatu yang belum diceritakan pada kitab-kitab sebelumnya. Nanti saya sedikit akan lebih bahas ke sana. Ketika kita menyebut kata baru, maka kita akan sampai kepada kesan sesuatu yang baru itu selalu memberikan efek saudara-saudara ingin tahu, ada sesuatu yang baru, merek HP yang baru, pakaian yang baru, potongan rambut yang baru, apa saja yang baru biasanya orang-orang ingin tahu. Lalu kemudian terutama anak-anak muda selain ingin tahu, ingin mencoba. Pengen tahu seperti apa, supaya kalau orang lain ngomongin, aku ndak ketinggalan berita, aku ndak ketinggalan cerita, aku nggak ketinggalan zaman. Saya tidak tahu apa bagusnya, apa menariknya spinner yang hanya tinggal puter sedikit, lalu kemudian sekian detik muter di tangan. Nggak tahu apa menariknya, tapi itu sesuatu yang lagi disukai anak-anak muda kita. Nggak ada menariknya buat saya loh saudara, karena mungkin saya ini sudah generasi angkatan 45, tidak mendahului Opa Kayhatu. Tetapi rasanya nggak ada sesuatu yang asik di situ saudara. Sesuatu yang memberi rasa yang berbeda. Sesuatu yang mungkin aneh dan lain dari biasa. Nah, Anda mengingat mungkin ketika pada waktu masih zaman sekolah, kalau Anda mungkin sekolah di era yang mungkin sama atau bahkan lebih awal dari saya sekolah tahun 70-an masih SD dulu saudara-saudara, maka ketika begitu bersemangatnya kalau sudah dapat sepatu baru saudara, lalu kemudian sepatu baru ini akan dipamerkan dengan cara yang kreatif. Kadang-kadang ketika jalan kaki bersama teman-teman ke sekolah, lalu kemudian beberapa kali garuk-garuk kaki. Kenapa emang kakimu gatal? Tapi beberapa kali garuk-garuk lagi. Kok dari tadi gatal melulu? Akhirnya karena nggak nangkap juga, sampai saya bilang, nggak lihat sepatu gue yang baru. Saudara, ini adalah sesuatu yang pengen pamer. Sesuatu yang kamu belum punyai, aku sudah miliki. Tapi saudara, pulang sekolahnya, itu kaki bakal lecet-lecet gitu. Mulai ada yang merah-merah, bahkan sampai kadang-kadang terkelupas. Pulang sekolahnya, kalau perginya dengan gagah, pulangnya nenteng sepatu, saudara. Tetapi apakah karena kaki kita terluka, lalu kemudian hari berikutnya Anda tinggalkan, Anda buang, Anda merasa ternyata sepatu ini mencelakakan, moh menggunakannya lagi? Tentu tidak kan saudara-saudara, Anda masih akan menggunakannya besoknya. Mungkin itu tidak nyaman, tetapi saudara-saudara itulah yang kemudian kita masih lakukan, kita pakai lagi. Sampai beberapa hari kemudian, apa yang Anda dapatkan? Dua-duanya mengalami perubahan, saudara. Kaki Anda mulai kapalan, mulai menebal kulit yang tadinya mulai seperti terluka itu. Tapi sepatunya juga di bagian yang bergesekan itu mulai melebar, mulai nyaman. Sampai akhirnya sudah tidak terasa rasa yang tadinya kita
anggap aneh, risih, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketika orang menemukan sesuatu yang baru, lalu aneh, risih, tidak heran sesuatu yang baru ini sering sekali ditolak, sering sekali mungkin dicurigai, ini beda dari yang sebelumnya. Dan ini bisa mengakibatkan kerugian yang tidak kecil. Sebab sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam gereja kita, tetapi karena ini baru, karena ini aneh, karena ini risih, karena ini tidak seperti biasanya. Ini pasti kerjaannya gembala baru nih. Dulu zamannya opa, nggak begini ya. Biasanya kita mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak biasa dan sebagainya. Nah, kalau saya bisa melihat bahkan opa saja pakai kaos, itu kayaknya sekian tahun yang lalu nggak akan pernah terjadi opa kayak Hatu ini pakai kaos dalam gereja. Betul ya opa ya? Mesti seperti saya ganteng, keren, pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja. Tapi lihat saudara, beliau saja dengan oma ini sudah mulai menyesuaikan. Wah, rupanya generasi baru di gerejanya sedang memulai. Tentu ini bukan sekedar soal pakaian saudara, tapi sesuatu yang baru, lebih besar dari situ. Yang Tuhan mau kerjakan, tambahkan, tumbuhkan bagi gerejanya. Ketika Allah memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang memang pada awalnya pasti membuat kita merasa aneh, risih, gak nyaman dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? Kisah Para Rasul pasal pertama, itu akan menolong kita untuk melihatnya. Kalau saya bisa menyebut paling tidak ada 5 hal yang baru ketika Kisah Para Rasul ini diawali dalam bacaan kita barusan. Yang pertama saudara-saudara, dalam awal bacaan kita, penulis Kisah Para Rasul itu menyebutkan dalam bukuku yang pertama, aku menulis dan sebagainya, segala yang diajarkan, dikerjakan, dilakukan oleh Yesus. Berarti saudara, sebenarnya penulis Kisah Para Rasul ini pernah menulis satu buku sebelumnya. Kalau Anda belajar teologi, makanya kalau ada kesempatan akan ada semacam pendalaman Alkitab yang sudah dilakukan dan direncanakan. Saudara, saya undang untuk sebaiknya ada hadir. Karena kita akan belajar banyak hal di sana. Buku yang pertama yang dimaksud ini adalah Injil Lukas. Jadi Lukas itu sebenarnya menulis 2 kitab dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itulah yang disebut bukuku yang pertama, mencatat semua yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Lalu kemudian kita baca di sini, rupanya ketika kisah itu sudah selesai, harusnya ceritanya udah selesai, tugasku sudah rampung. Namun Lukas rupanya menemukan banyak hal-hal yang baru dan dia harus menceritakan, dia harus menyampaikan, dia harus mencatat dan untuk diketahui dan dibaca oleh banyak orang. Kalau di bukunya yang pertama disebutkan tadi, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, kali ini dalam lanjutan dari buku yang berikutnya, dia bukan lagi mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Tetapi apa saudara? Tepat seperti judul bukunya, Kisah Para Rasul. Kali ini saudara-saudara, para rasul menunjukkan perannya. Pertama kita lihat jelas di sini saudara-saudara bahwa Allah ingin agar ada sebuah kemajuan, progres dari apa yang telah Allah kerjakan dari awal. Dia bukan Allah yang mandek, yang stagnan, yang hanya jalan di tempat. Dia ingin agar apa yang telah dikerjakannya di tahap awal akan terus berlanjut. Bukankah kita menyebutkan dia adalah Allah yang hidup? Dan ketika kita menyebut dia hidup saudara-saudara, itu berarti seperti seseorang yang hidup selalu memiliki ciri pertumbuhan, selalu memiliki ciri perkembangan, pertambahan dalam berbagai aspek atau dimensi. Nah saudara, kita juga harus melihat ketika Tuhan memulai sebuah zaman yang baru, era yang baru, musim yang baru. Ketika setahun yang lalu, tepat sebelum kami akan pindah ke Malang dari kota Bandung, kami berkesempatan untuk mengikuti sebuah konferensi di Sydney, Hillsong Conference, bersama dengan istri dan anak-anak.
Saudara-saudara, ada hal-hal yang bagi istri dan anak-anak saya khususnya memang benar-benar baru dalam arti belum pernah mereka alami. Terutama yang paling terasa itu adalah soal cuacanya. Di bulan Juni itu di sana memang lumayan dingin, saudara-saudara. Dan karena ini adalah musim yang baru, zaman yang berbeda dari mana kami sebelumnya tentu berasal, banyak penyesuaian harus dilakukan. Mulai dari soal pakaian, yang biasanya pakai kaos, celana santai, kasual, lalu kali ini harus pakai sekian lapis, udah kaos dalam, kemeja atau kaos lagi di luar, kemudian jaket kadang-kadang sampai 2 lapis, belum lagi kemudian scarf atau segala macamnya. Bagi orang yang tidak biasa, ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Kenapa? Baru untuk urusan ke toilet saja, saudara, itu enggak biasanya hanya dalam hitungan detik selesai sudah urusan. Kali ini saudara mulai melepas memakainya kembali, itu sesuatu yang sama sekali menjadi sangat lama. Atau lagi soal makan yang biasanya bagaimana, sekarang menjadi bagaimana. Saya hanya mau menunjukkan karena ini musim yang baru, butuh penyesuaian yang baru. Nah, musim baru yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita saat ini, bagi gerejanya di tempat ini, itu membutuhkan juga penyesuaian, kemajuan, perkembangan. Bagaimana hal ini bisa kita lihat dan saksikan? Nah, di dalam bagian berikutnya kita akan temukan, saudara, dari ayat yang ketiga dan selanjutnya, ternyata Tuhan memberi kepada mereka juga fokus yang baru. Fokus yang baru, kalau kita membaca tadi dari ayat 3 bagian akhir, Yesus menampakkan diri dalam 40 hari setelah kebangkitannya. Dan kita lihat di sana, saudara-saudara, bahwa secara khusus Yesus tidak lagi melakukan cara yang sama seperti ketika mereka ini mungkin di kitab pertamanya. Kalau saya menyebut tadi di kitab pertamanya siapa yang banyak berperan, saudara-saudara? Itu Yesus. Yesuslah yang melakukan, mengajarkan, mengerjakan banyak hal. Tetapi saudara-saudara, kali ini ada sesuatu yang baru. Yesus mengajar kepada mereka tentang apa? Saudara, disebutkan di sana, mengajar, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada waktu kita bicara mengenai kerajaan Allah, ternyata ada kesalahpahaman dari murid-murid. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 mereka masih bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Nah, saudara-saudara, kerajaan Israel, tentu dalam pemahaman mereka, kerajaan Israel itu Yesuslah yang menjadi rajanya, penguasanya, presidennya, lalu minimal aku kecipratan menteri deh. Begitu kira-kira. Mereka akan membayangkan, oke lah kalaupun tidak menteri, mungkin menjadi gubernur di provinsi mana, saudara-saudara. Tapi Yesus justru mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya harus tambahkan sebuah catatan yang jelas di sini, bahwa misi Yesus selama dia ada di bumi dan yang harus terus berlanjut, itu adalah mendatangkan kerajaan Allah. Bukan sekedar mendirikan agama, bukan sekedar membuat sistem di mana ada bangunan, orang-orang berkumpul pada hari tertentu, kemudian ada kemajelisan, masalah keuangan. Itu hal terlalu kecil, makanya jarang sekali Yesus berbicara mengenai urusan yang demikian. Bukan berarti tidak penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting di sini. Apa, saudara-saudara? Kerajaan Allah. Bukankah dalam doa Bapa kami yang sekian lama ini kita biasanya terus katakan, sebutkan, serukan, selalu bagian penting di dalamnya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau saya menggambarkan secara sederhana, apa bedanya antara mendirikan agama dengan menghadirkan kerajaan Allah? Kalau kita bicara mengenai sekedar agama, lihatlah hampir semua agama punya tema yang sama, mempersiapkan manusia untuk meninggalkan bumi. Sampai kemana, saudara? Ke surga. Bukankah tiket masuk surga ini adalah jualan dari kebanyakan agama? Puji Tuhan, bagi kita yang mempercayai firman Tuhan, itu sudah menjadi sebuah keniscayaan.
sudah sebuah kepastian. Tapi saudara-saudara, kita bisa lihat ternyata ada sebuah tugas yang lebih penting lagi dari situ. Karena kalau memang tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita percaya lalu masuk surga, kenapa kok kita tidak langsung waktu percaya, terima Yesus sebagai Tuhan, seketika itu juga berpulang ke rahmatullah? Bukankah tujuannya sudah tercapai kan? Masuk surga, saudara-saudara. Tetapi masih ada sebuah tugas, yaitu menghadirkan apa saudara? Kerajaan Allah di bumi. Dengan cara apa saudara? Inilah yang Tuhan inginkan. Memberdayakan orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk menguasai bumi. Untuk menguasai bukan dengan ketamakan agar kita menjadi orang-orang yang terkaya, menjadi orang-orang ternama, menjadi orang-orang yang paling unggul dalam hal tertentu. Tetapi sekali lagi mari kita akan lihat di sini. Allah ingin kehadiran gerejanya menjadi begitu berdampak. Kita juga bisa melihat bagaimana agama itu berfokus tentang hidup di sorga nantinya. Sementara ketika kita bicara kerajaan Allah, ini sebenarnya pertama-tama lebih berfokus ke bumi untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera di bumi. Nah saudara-saudara, mari kita sadari sekarang tugas kita dalam fokus yang baru setelah kita mendapatkan sebuah kepastian akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan adalah kerajaan Allah. Hadirkan kerajaan Allah. Dimulai dari keluarga di mana saudara berada. Kemudian berlanjut kepada hidup bertetangga. Di lingkungan pekerjaan di mana engkau telah ditempatkan oleh Tuhan. Berlanjut kepada kota di mana engkau telah Tuhan hadirkan. Berlanjut kepada bangsa ini. Seorang anak Tuhan saja yang bisa membuat perubahan yang sedemikian rupa, menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan keunggulan, dengan cara hidup, sikap yang berbeda. Inilah yang sebenarnya Yesus ajarkan kepada gerejanya, dan inilah yang juga harus menjadi ciri dari jemaat GSJA Ebenezer. Menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberi fokus yang baru, mari sekarang lihat kepada fokus itu. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, ayat 4 dan 5 dalam bacaan kita, disebutkan di sana kepada mereka akan diberikan pengalaman baru. Pengalaman baru. Disebutkan tadi, kalian kan sudah mendengar, sudah mengalami baptisan Yohanes. Kita tahu baptisan Yohanes ini berbicara mengenai pertobatan. Tetapi kemudian disebutkan lagi oleh Yesus dalam pesan terakhirnya ini. Agar murid-muridnya merindukan, menantikan pengalaman baru yang disebutkannya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara lihat di sini, ternyata tidak cukup sebagai orang percaya hanya memiliki pengalaman awal, yaitu dibaptis dalam air. Puji Tuhan kalau saudara belum mengambil keputusan itu, segera ambil. Tapi kalau saudara sudah sampai di sana, masih ada sebuah tugas yang menanti saudara-saudara. Menghadirkan kerajaan Allah, dan itu hanya bisa terjadi apabila kita saudara-saudara mengalami pengalaman lanjutan dan berkelanjutan. Saudara lihat di sini, pengalaman lanjutan dari pengalaman baptisan air, tetapi juga berkelanjutan. Jangan sampai engkau berpikir, aku sudah dibaptis Roh Kudus sekian puluh tahun yang lalu. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang wow banget. Tapi itu dulu, bagaimana dengan sekarang? Sebab Tuhan tidak mau ini hanya pengalaman satu hari, satu kali dan selesai sudah. Ini adalah sebuah pengalaman berkelanjutan, berkesinambungan, dan harus terlihat bedanya. Harus terlihat bukti nyata dari orang-orang yang telah mengalaminya. Maaf kalau saya harus melihat sisi yang mungkin jarang diperhatikan banyak orang. Di masa kami ketika bertumbuh, berkembang dalam lingkungan Pentakosta seperti ini, memiliki pengalaman baptisan Roh Kudus, pengalaman dengan tanda berbicara dalam bahasa roh, akan terlihat beda kehidupannya sejak itu. Akan terlihat bagaimana sikap hidupnya, perkataannya, perbuatannya, cara berpikirnya, itu berubah. Rasanya ini mulai hilang. Ketika orang memiliki pengalaman baptisan Roh Kudus, bicara dalam bahasa yang baru, hanya bahasanya yang baru, tetapi sikap hidupnya tetap sama.
Perbedaannya tidak terlihat kepada orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang di mana orang akan mengatakan, nah ini dia, pasti dia adalah orang GSJA Ebenezer. Pasti ini adalah orang Pentakosta yang punya pengalaman ini. Saya ceritakan satu cuplikan saja dari salah satu jemaat di mana kami bergereja dulu pada zaman masih masa remaja. Seorang ibu lebih tepatnya yang mendengarkan khotbah tentang baptisan Roh Kudus dan kemudian juga ditekankan bersamaan dengan itu kalau saudara mengalami baptisan Roh Kudus engkau diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan engkau juga punya kuasa yang sama seperti para rasul, berdoa bagi yang sakit. Begitu, saudara tentu tahu ini adalah ciri pengkhotbah Pentakosta. Nah, dia mengimani itu, mengalami baptisan Roh Kudus. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Di kota kami Pematang Siantar pada tahun 70-an, 80-an, itu masih dimungkinkan orang di daerah pemukiman beternak babi, saudara-saudara. Nanti tahun periode berikutnya itu dilarang, dibatasi dan sebagainya. Tapi orang masih kebanyakan. Nah, keluarga sederhana ini punya beberapa ekor babi, entah bagaimana itu sakit saudara, dalam tidak mau makan dan kemudian lemas dan sebagainya. Bagi mereka ini bukan sekedar sesuatu yang kalau ada ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Ini soal hidup mereka, tabungan mereka, karena sudah diperhitungkan sekian waktu lagi akan kami jual untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk membayar ini itu dan sebagainya. Dan ketika babi-babi ini mulai dalam kondisi sakit, bahkan sudah begitu kritis, dia saudara-saudara enggak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi dia ingat khotbah itu saudara. Engkau punya kuasa berdoa untuk yang sakit. Nah, pengkhotbahnya nggak bilang berdoa untuk orang-orang sakit. Hanya berdoa untuk yang sakit. Dia ingat itu saja saudara. Dan kemudian dia masuk ke kandang babinya. Dia tumpang tangan satu persatu atas babi ini. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Tetangganya yang karena melihat itu ketawa, saudara-saudara. Lalu kemudian mereka akhirnya menertawakan. Tapi hari berikutnya terkaget-kaget, saudara. Semua babi yang dia tumpang tangani ini sehat, sembuh. Bahkan menjadi makin gemuk dalam beberapa waktu. Sehingga lebih awal dari rencana semula sudah dijual. Dan dia diberkati Tuhan sejak itu. Di kampung kami merebaklah cerita, kalau ada babi yang sakit, hubungilah Ibu Simanungkalit. Karena ada pendoa babi yang sakit, saudara. Oke, saya tidak sedang mengajarkan saudara, apapun yang sakit, anjing, segala macam, tumpang tangan. Saya tidak sedang mengajarkan itu. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan itu dalam hati saudara, tidak meneguhkan itu, kita tidak perlu memamerkan kuasa untuk kepentingan diri kita. Tapi ini menjadi kesaksian yang luar biasa saudara. Satu kampung itu mulai merasa, itu gereja ada sesuatu yang berbeda. Gak cuman orang sakit, karena orang sakit dukun juga bisa sembuhkan. Tapi babi sakit belum ada satupun dukun di kampung kami yang pernah bisa doakan atau mungkin jampi-jampi dan bisa sembuh. Dan itu menjadi sebuah titik dari kesaksian yang begitu berdampak. Ada pengalaman baru saudara, yang harusnya Tuhan ingin ditambahkan dalam hidup saudara. Kalaupun baptisan Roh Kudus sudah sekian puluh tahun lalu, saya harus mengatakan masih ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan ingin refresh, bangkitkan, tumbuh kembangkan dalam hidup saudara. Ini yang harusnya menjadi pengalaman orang Pentakosta. Lalu kemudian kita juga membaca dalam bacaan tadi, ternyata ada sesuatu yang baru lagi, yaitu apa saudara? Pemeran yang baru. Di babak awal saya sudah menyebutkan tadi di Injil yang dicatat sebelumnya. Siapa pemeran utamanya? Yesus. Tadi kita sudah baca. Dialah yang melakukan berbagai kesembuhan. Kalau ada yang sakit, Yesus yang menyembuhkan. Sembuh. Orang yang buta melihat. Orang yang tuli mendengar. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang sakit panu disembuhkan, walaupun gak ada contohnya. Tapi saya percaya sakit apa saja kata Alkitab disembuhkan. Nah saudara, lalu sekarang Yesus mengatakan aku akan pergi. Kalau kita membaca kisah yang berbeda tapi dalam peristiwa yang sama di Yohanes 14, Yesus tahu murid-muridnya mulai gelisah waktu dia cerita aku akan pergi ke rumah Bapa. Yesus berkata jangan gelisah hatimu, karena adalah lebih baik jika aku pergi ke rumah Bapa. Sebab dengan demikian engkau akan memiliki sesuatu yang baru.
Roh Kudus, penolong yang sama dengan aku, dikirimkan oleh Bapa untuk menyertaimu, untuk memberdayakanmu, untuk membuat sesuatu yang baru dari yang belum pernah ada sebelumnya. Nah saudara-saudara, kita lihat sekarang ada sesuatu, ada zaman dan pemeran yang baru. Bukankah sebelumnya Yesus yang melakukan, menyembuhkan, yang menyediakan, yang melakukan mujizat, yang melipat gandakan 5 roti, 2 ikan, sampai cukup untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Kenapa sampai sisa 12 bakul, saudara? Karena yang makan pesta itu bukan orang Batak. Kalau orang Batak makan, saudara-saudara, alternatifnya cuma 2. Habis di tempat, atau alternatif kedua, habis dibungkus bawa pulang. Tapi apapun itu, saudara-saudara, kita lihat di sini, ada sesuatu yang sekarang Yesusnya sudah tidak ada. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau ada orang yang sakit, siapa yang menyembuhkan? Kalau ada yang kerasukan roh jahat, aduh matilah kita. Tapi apa kata Yesus, saudara-saudara? Enggak. Sekarang, kalaupun saya tidak ada, kamulah yang melakukannya. Andalah pemeran utamanya. Lalu kita mungkin berpikir, loh, kalau pemeran utamanya ganti, apa laku? Lihat film-film yang sequel. Anak saya nggak sabaran ingin segera menonton Fast and Furious 8 yang ke-8 ini. Karena kisah pertama, kedua sampai ke-7 itu rupanya begitu menggairahkan. Terutama mereka yang bergairah muda ini. Rasanya ngebut-ngebutan, lalu kemudian tembak-tembakan. Apapun itu saudara-saudara, pasti ada sesuatu yang baru di versi yang ke-8 ini. Saudara-saudara, sekarang ada pemerannya masih orang yang sama saudara-saudara. Kecuali ada satu yang mati katanya di versi sebelumnya. Lalu harus digantikan dengan orang yang mirip, kapasitas yang sama dan sebagainya. Agar atensi, daya tarik, keingintahuan orang itu terus terjaga. Saudara-saudara, kita mungkin merasa, aduh Yesus itu enggak kelasku, aku ini siapa, bisanya apa. Tapi saudara-saudara, Alkitab jelas berkata, saudara-saudaralah pemeran baru itu. Saudara-saudara yang hanya ibu rumah tangga, seperti Ibu Simanung Kalit yang barusan saya ceritakan, bisa memberi dampak satu kampung. Saudara anak-anak muda yang sepertinya enggak beda dengan orang-orang lain, tetapi akan terlihat nyata ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara yang mungkin usianya sudah usia emas, yang rasanya bisa apa lagi, tetapi saudara-saudara, doa-doamu berkuasa, nasihat-nasihatmu, lalu kemudian kesaksianmu menguatkan orang-orang yang seusiamu, yang mungkin dalam keputusasaan dan sebagainya. Saudara-saudara, setelah Yesus naik ke surga, pemeran utama dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini adalah saudara dan saya. Jangan lupakan itu, karena kalau tidak, GSJA Ebenezer ini tidak akan pernah ada menjadi seperti sekarang. Kalau tidak ada orang-orang yang pernah berperan dalam profesi bidang apapun. Satu hal yang saya kagumi dari GSJA Ebenezer ini saudara-saudara adalah orang-orang dari dunia usaha, dari profesi mana saja terpanggil untuk melayani, beberapa menjadi hamba Tuhan, sesuatu yang agak jarang masih kita lihat di GSJA. Tetapi itu terjadi di sini. Dan harusnya ini menginspirasi saudara. Nggak harus semua memang menjadi pendeta, tapi setiap kita harus memberi dampak, karena kitalah sekarang pemeran baru itu. Bahkan Yesus berjanji apa saudara? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Itu janjinya saudara. Itu sesuatu yang pernah saya imani ketika baru seorang anak muda. Lalu kemudian seorang teman kami kerasukan roh jahat sesama kaum muda. Gembala tidak ada di tempat. Lalu diberitahukan kepada kami, teman kita kerasukan. Apa yang kita bisa lakukan? Akhirnya saudara dengan nekat, dengan iman lebih tepatnya, bukan bonek saudara, kami berangkat ke kos itu. Tentu sebagai seorang yang masih awam, belum pernah mengikuti pelatihan, pendidikan, sekolah Alkitab dan sebagainya, hanya bermodalkan apa kata firman Tuhan, jadi amin, haleluya. Lalu kemudian datang kami lihat orangnya sedang berperilaku aneh dan sebagainya, manifestasi roh jahatnya, perkataannya dan sebagainya. Saudara-saudara, semangat orang Pentakosta langsung berdoa, tumpang tangan, teriak-teriak, dalam nama Yesus, sembuh.
Nggak terjadi apa-apa, setengah jam. Sampai tetangga-tetangga pada datang, saudara. Ada apa ini, ada apa ini? Lalu melihat anak-anak muda yang bersemangat seperti ini. Mereka berpikir ini orang-orang picik. Kalau kau orang Pentakosta, begitu di daerah Sumatera Utara sana, itu percaya akan roh jahat. Percayakan juga itu kepada ahlinya. Bukan kalian bikin berisik, bikin hepot saja. Begitu saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, justru itulah yang menarik banyak orang datang. Dan saat itu juga sekali lagi kita bersepakat kemudian menengki. Rupanya ada rencana Tuhan. Lepas dari ketidakmengertian kami bahwa roh jahatnya takut dengan suara yang keras, saudara. Sebenarnya bukan pada faktor suara yang banter. Tetapi kemudian itu menarik perhatian banyak orang. Dan bersepakat sekali lagi kami doakan, di depan mata mereka roh jahatnya keluar. Mereka ternganga, terkaget-kaget. Loh, anak-anak muda begini bisa usir setan. Dari mana kalian tahu itu? Saudara-saudara, ini menjadi KKR pertama yang kami pernah lakukan di hadapan semua orang-orang yang berkerumun. Dan cerita itu berlanjut. Meskipun yang kami tahu itu pokoknya tumpang tangan atas kepalanya, unyang-unyang dalam nama Yesus, sama. Saudara tahu, setelah itu orang-orang juga berkata, kalau ada yang kerasukan roh jahat, panggil aja itu anak-anak muda, diunyang-unyang kepalanya, pasti keluar roh jahatnya. Apapun pemahaman mereka, tapi saudara-saudara, sesuatu terjadi. Dan itu bukan karena kami sudah belajar banyak hal dalam teologi atau apapun itu, saudara-saudara. Karena ada pemeran baru yang telah diberdayakan oleh Roh Kudus. Saya berdoa GSJ Ebenezer akan kembali memiliki spirit yang sama seperti ini. Yang terakhir, saudara-saudara, kita juga membaca kepada gereja mula-mula itu disebutkan ada arah yang baru. Sebelumnya orang-orang percaya lebih suka berkumpul di sekitar Yesus, dengar dia, menyaksikan dia, mencatat, mungkin kalau tahu ada yang bisa menulis dari khotbahnya. Mereka hanya menjadi penonton. Tapi sejak dari peristiwa kisah para rasul ini, tepat seperti namanya, kisah para rasul, yaitu sekarang mereka bukan lagi sekadar penonton, tetapi kisahnya itu sekarang tentang mereka, saudara. Mereka berubah dari penonton menjadi pemain. Apa bedanya, saudara? Anda penggemar bola pasti tahu, yang namanya penonton selalu lebih pintar dari pemain. Betul kan, saudara-saudara? Wah, gitu aja nggak bisa ngegolin. Goblok banget, sorry kalau menyebut kata ini, karena itu sering saya dengar untuk mereka yang nonton. Padahal kalau Anda benar-benar ada di lapangan, mungkin belum pernah satu kali pun bola mampir di kaki Anda. Yang saya maksudkan di sini, saudara, ada perbedaan yang jelas antara mereka yang cuma menonton di kursi jemaat dan tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah. Ketika gol masuk, saudara-saudara, mungkin kita sama-sama bersorak, mungkin kita sama-sama bersukacita, tetapi sukacitanya pemain yang ada di lapangan itu jelas beda dengan mereka yang hanya duduk di sana. Sukacitanya itu hanya sebentar, euforia, tetapi mereka yang memainkan itu, saudara, telah menyadari membuat sebuah perbedaan dari sejak titik itu untuk seterusnya. Saudara-saudara, kerajaan Allah membutuhkan saudara-saudara sebagai pemain, bukan penonton. Mereka dapat melakukan tugas besar ini hanya dengan satu hal, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Minggu Pentakosta ini, ketika kebanyakan gereja-gereja yang tetap memiliki keyakinan yang sama akan kuasa Pentakosta mengadakan ibadah seperti 10 hari, jangan lewatkan itu, saudara-saudara. Saya telah melihat ada begitu banyak orang-orang yang dibangkitkan, diubahkan hidupnya, yang diberi fokus yang baru, arah yang baru, sejak mereka mendengar apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Tuhan inginkan melalui hari-hari seperti ini. Saya pun termasuk adalah orang-orang yang diubahkan dari yang tidak pernah berkeinginan menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi diberikan arah yang baru setelah dibaptiskan dengan Roh Kudus, dan kemudian Tuhan memberi ini loh yang aku mau kerjakan di dalam dan melaluimu. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya terjadi bagi kita sekarang. Dan sekarang Tuhan mau mengerjakan babak baru, atau lebih tepatnya babak terbaru dalam sejarah. Lukas yang sama yang pernah menulis Injil Lukas, lalu dia lihat perkembangan dan mencatat kisah para rasul. Saya pikir kalau dia masih hidup, dia masih akan menuliskan kitabnya yang berikutnya. Kira-kira buku apa
buku ketiga yang akan ditulisnya. Kalau pertama Injil Lukas, kedua kisah para rasul, saya bisa menduga yang ketiga adalah kisah para jemaat GSJA Ebenezer. Menjadi pertanyaannya, lalu apa isinya? Apakah jemaat Ebenezer akan dicatat di sana? Oh, kalau itu jemaat Ebenezer, pokoknya kalau dia minjam duit jangan coba-coba ngasih, karena dia pasti ngutang dan gak akan bayar. Apakah isinya kira-kira seperti ini? Apakah isinya adalah orang-orang GSJ Ebenezer yang kalau di dunia profesi, udahlah jangan percaya kepada pimpinan, nanti dia korupsi? Atau justru akan menjadi pembuat babak baru dalam sejarah kalau mereka menjadi politisi yang membuat cara pandang yang berbeda dalam dunia yang penuh kecurangan ini mungkin. Kalau saudara pengusaha akan menjadi pengusaha yang berbeda karena Anda akan menunjukkan sebuah cara yang walaupun tidak biasa. Bagi orang-orang pengusaha yang konon itu sudah biasa harus bayar backing pengusaha, penguasa segala macamnya. Tapi kita akan menunjukkan sebuah cara yang berbeda dan akan ditunjukkan juga oleh Tuhan bahwa memang ada sebuah kualitas keunggulan yang akan dihasilkan melalui saudara. Apakah dalam buku itu tertulis tentang fokus yang baru, pengalaman yang baru, dan ada pemeran-pemeran baru, dan juga arah yang baru dari GSJ Ebenezer? Ini pertanyaan pentingnya buat saudara. Pada pagi hari ini ketika kita sementara sedang ada dalam hari-hari perayaan pengingat tentang Pentakosta ini, saudara, mari kita cari yang baru ini. Bukan berarti yang lama itu sudah tidak lagi berguna, sebab memang saya senang melihat bagaimana anak-anak muda menyukai lagu-lagu yang bergairah, berjoget-joget, bersemangat. Lalu kemudian masih ada Opa Kaihatu yang kalau habis khotbah lagu favoritnya itu benar ya sungguh benar. Oke, saya tahu selera kita bisa berbeda saudara, tetapi roh Tuhannya sama. Jangan lupakan juga kami-kami yang mungkin kesukaannya itu adalah dari kidung, tetapi jauh lebih daripadanya Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru. Dalam generasi yang sebelumnya dan cara yang Tuhan telah pakai, lalu ada sesuatu yang baru yang mungkin Tuhan akan kerjakan melalui saudara-saudara. Terbukalah untuk itu. Hari-hari ini mari kita akan melihat fokus yang baru, arah yang baru, dan pemeran baru dari GSJ Ebenezer. Pemain musik, bolehkah saya minta untuk kita sekali lagi bertugas melayani? Mari kita akan minta Tuhan, taruhkan sesuatu yang baru. Mungkin selama ini anggota keluargamu itu sesuatu yang sudah engkau anggap udah keras kepala, gak akan bisa diubahkan dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan memberikan sebuah arah yang baru. Tidak, dia bisa diubahkan dan dimenangkan. Dan itu dimulai dengan saudara yang telah dibaharui oleh rohnya pagi hari ini. Mari kita akan minta kepada Tuhan untuk mengerjakan itu pada pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini, referennya berkata, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Apa yang terasa terlalu berat, apa yang terasa mustahil, 7.500 jiwa di akhir tahun ini, no way. Biasanya kita langsung berpikir begitu. Tetapi tidak ada yang mustahil, saudara. Begitu Petrus dipenuhi dengan roh Tuhan, satu kali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Bertolak belakang dengan keadaan sekarang, 3.000 kali berkhotbah, satu yang bertobat. Semoga itu bukan lagi GSJ Ebenezer.